Kami menyebut pantai ini dengan sebutan Pantai Enu. Pantai yang menjadi favorit warga untuk menghabiskan akhir pekan ataupun waktu bersantai bersama keluarga. Betul sekali, Andar. Lokasi ini menjadi pilihan jika liburan. Biasanya ada yang datang bersama keluarga, teman, atau rekan kerja. Nah, kita bakal jalan-jalan di sini dan kayaknya di sini ramai banget ya. Iya, benar, Andar. Jadi banyak masyarakat yang datang ke sini untuk datang liburan bersama keluarga, sama teman-teman, khususnya di hari-hari weekend. Oh, begitu ya. Jadi ini memang fasilitasnya juga di sini cukup lengkap ya, karena masyarakat juga atau orang-orang yang datang ke sini itu bisa menikmati beberapa fasilitas seperti ada pelampung, kemudian juga ada gazebo-gazebo yang bisa disewa, dan juga ada makanan-makanan yang mereka bisa nikmati kalau sudah selesai atau capek berenang gitu ya. Ya udah, kalau gitu kita jalan-jalan lagi yuk. Oke. Nah pemirsa, laut di Pantai Enu ini sangat tenang, tanpa ada ombak-ombak besar. Aman deh untuk anak-anak, tapi tetap harus pengawasan orang tua ya. Nah, pantai di sini juga bersih, pemirsa. Ditambah lagi pasirnya yang putih dan lembut. Tak heran banyak anak-anak di sini yang suka main-main pasir. Buat istana pasir gitu deh kayaknya. Nah, gitu. Jadi karena di sini juga ramai, kita bakal tanya-tanya nih sama orang-orang di sini ya. Kita tanya sama ini nih. Halo, assalamualaikum Bunda. Gimana kabarnya? Baik ya, kalau nggak baik nggak mungkin ada di sini. Siapa namanya? Siti. Ibu Siti. Nah, Ibu Siti ini kesini sama siapa? Sama keluarga besar. Sama keluarga ya. Kenapa memilih Pantai Enu untuk liburan sama keluarga nih? Karena apa ya? Indah. Karena indah ya. Aksesnya juga tidak terlalu jauh ya. Ya. Ada fasilitasnya juga toh. Biar ini anak-anak bebas Bermain, berenang ya. dan juga cukup aman untuk anak-anak begitu ya. Sungainya juga dangkal ya. Laut maksudnya. Bukan sungai. Oke. Ya udah kalau gitu Ibu Siti makasih, kita jalan-jalan lagi ya. Thank you. Udah, nah begitu nih pemirsa. Jadi kalau di sini itu selain aksesnya juga cukup mudah, mereka juga bisa menikmati fasilitas dan membawa anak-anak mereka dengan cukup aman ya. Jadi makanya lokasi ini menjadi lokasi strategis untuk masyarakat berlibur, apalagi di weekend gitu. Iya. Dengan keluarga sama teman. Iya. Pantai Enu ini terletak di Desa Enu, pemirsa. Waktu tempuh ke sini kurang lebih 1 jam. Tapi ini worth it sih, karena Anda akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang begitu mempesona. Pokoknya nyesel deh kalau nggak ke sini. Bener banget Diku, apalagi harga tiketnya murah pemirsa. Kita hanya mengeluarkan uang sekitar Rp30.000 per mobil. Jadi bukan hitung orang ya, tapi hitung kendaraan. Lumayan lah, dan murah kan? Pokoknya cocok deh untuk kesini. Nah pemirsa, ternyata Pantai Enu ini memiliki 2 tempat ya. Iya. Ya, yang pertama adalah tempat yang sekarang ini kita berada. Ini terkenal dengan pantainya yang bagus dan cukup luas. Iya, jadi cocok untuk berenang dan berpasir. Bener Iya. banget. Tapi pemirsa, ternyata di tempat yang satunya itu namanya adalah Enu Watumapida. Kalau di Enu Watumapida itu keren banget ya. Oke, jadi kita di sini nanti foto-foto dan juga kita nanti akan menuju ke tempat sana karena di sana ada pemecah ombak juga yang bagus buat kita foto-foto, dan juga pemirsa, kita di sini juga mau melihat keindahan lainnya. Salah satunya adalah tempat-tempat yang dibuat oleh pemilik daerah sini, yaitu mereka membuat tulisan-tulisan gitu ya, buat kita bisa foto-foto juga dengan kata-kata yang romantis, ada juga yang lucu-lucuan. Ternyata di lokasi ini banyak spot-spot kece untuk bersuah foto ya, Andar. Pantainya juga keren pokoknya. Bener banget. Nah apalagi batu karang yang ini kayak jadi tujuan utama gitu loh kalau ke Pantai Enu Watumapida. Batu karang ini membuat panorama alam pantai menjadi begitu mempesona. Ditambah lagi dengan air lautnya yang biru, sungguh menjadi satu paket yang lengkap pokoknya.
Nah, Diku, jadi di belakang kita ini loh, yang tempat yang saya bilang tadi. Ini adalah karang yang menjadi kelebihan spot di sini untuk foto-foto, apalagi kalau bukan dipakai untuk di media sosial ya. Dan juga salah satunya yang paling seru nih katanya sunset ya, paling bagus kita ambil gambar Jadi di sini. view sunsetnya di sini emang bagus sekali kan. Oh, begitu ya. Udah sering ke sini? Udah dong. Oh, udah. Pokoknya kalau Harus wajib ke sini sih. anak-anak update story gitu kamu salah satu yang jago. Oke, seperti nanti kita bakal naik ke atas dulu dan juga nanti kita bakal lihat langsung gimana sih sebenarnya view kalau kita ambil dari sini dan juga seperti apa sih perasaannya kalau ada di batu karang ini agak tajam sih sebenarnya. Tetap harus hati-hati ya. Iya, tapi aman lah ya untuk kita naik ke atas. Yuk. Oke. Kayaknya tidak lengkap deh kalau kita nggak foto-foto di karang itu. Ayo Andar, kita foto-foto dulu. Ala-ala selebritis gitu. Menghabiskan akhir pekan di Pantai Enu sangat menyenangkan. Air lautnya yang bersih serta pemandangan alam yang begitu mempesona membuat kita nyaman untuk berlama-lama di sini. Pantai ini paling ramai jika akhir pekan atau hari libur nasional seperti sekarang ini. Oh iya, biasanya kan kalau banyak pengunjung, banyak juga tuh sampah. Jadi perlu kita ingatkan ya, menikmati keindahan alam pantai seperti ini tuh boleh, asal harus tetap jaga kebersihan. Jangan meninggalkan sampah apapun, apalagi sampai buang sampahnya ke laut. Nggak keren deh. Nah Diku, saya masih mau ajak lagi nih ke suatu tempat. Wah, ke objek wisata lagi? Bukan, tapi kita akan pergi ke suatu desa yang menghasilkan makanan tradisional yang sangat enak. Kamu mau coba nggak? Pasti mau dong. Nah, untuk pemirsa, tetap di Pesona Indonesia ya. Kami akan segera kembali. Disebut Desa Lero dan masuk dalam kawasan Kabupaten Donggala. Desa Lero sangat terkenal akan hasil lautnya yang melimpah dan terkenal juga dengan Rono Tapa atau Rono Dange. Desanya bagus ya Andar, dekat dengan pantai, panorama desanya juga kece. Oke pemirsa, kita sudah di mana nih Diku? Desa Lero. Desa Lero. Nah, di Desa Lero ini adalah desa yang lokasinya juga tidak jauh dari Enu ya, Pantai Enu. Nah, di sini nantinya kita akan melihat salah satu keunggulan dari para nelayan di Desa Lero ini yaitu menangkap ikan rono. Ikan rono. Ikan rono itu adalah ikan yang kecil-kecil seperti teri dan juga nantinya akan dijadikan dijadikan makanan ya. Makanan khas di Desa Lero yaitu Rono Tapa. Seperti apa Rono Tapa? Ya udah kita lihat aja yuk. Nah, kalau sudah sore, banyak para nelayan yang mempersiapkan alat-alat mereka untuk melaut. Pemandangan seperti ini hampir setiap hari loh kita jumpai di Desa Lero ini. Perahu-perahu ini seperti sudah bersiap ya untuk turun melaut. Sepertinya kondisi perahu mereka cukup baik, tapi sepertinya ukuran perahunya kecil, nggak bisa banyak orang yang naik. Iya bener Diku, nanti kita bagi tugas aja ya. Nanti kamu ikut bapak-bapak ini untuk mencari ikan rono di laut. Nah saya akan bersama ibu-ibu mempersiapkan pembakaran untuk membakar atau batapa rono. Nah, di belakang kita sudah ada para nelayan yang sedang siap-siap untuk menangkap ikan rono, yaitu teri yang kecil-kecil itu. Iya. Dan nantinya akan diolah menjadi makanan yang namanya Rono Tapa ya. Tapi kayaknya kurang seru nih kalau kita nggak ikutan. Harus ikut dong. Tapi ini malam hari nanti sebentar kalau Iya. mau nangkap ikan Jadi Rono Tapa. proses penangkapan rononya malam hari. Malam hari. Ya udah kalau gitu udah siap ya. Iya, sudah. Oke, kita siap-siap dulu nih pemirsa untuk menangkap ikan rono. Matahari bersiap kembali ke peraduannya, menandakan malam akan segera tiba. Kalau menyaksikan sunset seperti ini rasanya romantis ya Andar. Bikin kita ingat kenangan gitu.
Gak ada orang yang gak takjub kalau melihat sunset seperti ini, Diku. Lukisan alam yang sungguh menakjubkan. Kita kembali lagi yuk ke Ronotapa. Hari sudah mulai malam. Kamu bersiap Gih untuk melaut bersama bapak-bapak nelayan itu? Siap, Andar. Oke, jadi pemirsa, kita sekarang udah di atas perahu. Jadi ini proses pencarian ikan terinya. Kenapa malam hari saya juga tidak tahu, nanti sebentar baru kita tanya sama orangnya. Jadi memang warga desa Lero ini selalu mencari ikan teri itu selalu tepat habis maghrib. Wah, ini seru pemirsa. Ternyata mencari Rono di laut bukan hanya satu perahu, melainkan 2, 3, 4, banyak ternyata. Laut yang gelap berubah menjadi cahaya-cahaya, yang kalau kita lihat seperti ini jadi keren ya. Mencari ikan Rono di laut haruslah dilakukan pada malam hari pemirsa, karena Rono atau ikan kecil-kecil ini suka sama sinar lampu. Makanya setiap perahu warga terdapat lampu sebagai pemancing ikan. Nah pemirsa, sana teman saya, Diku, itu sedang menemani pak nelayannya untuk menangkap ikan Rono. Jadi pemirsa, memang pemandangan seperti ini sudah setiap hari menjadi rutinitas bagi masyarakat di desa Lero ini ya, untuk menangkap ikan Rono dan kemudian diolah menjadi makanan. Saya sudah tidak sabar untuk menyambut dia. Terus habis itu kita bakal bakar ikannya, dan juga nantinya kita akan menikmati enaknya ikan Rono Tapa. Ketika lampu nelayan dihidupkan, ikan-ikan akan berkumpul di bawah lampu pemirsa. Untuk memanggil ikan-ikan ini lebih banyak, biasanya nelayan menepuk-nepuk badan perahu agar ikan yang datang lebih banyak. Nah, kalau sudah terkumpul banyak seperti ini, nelayan langsung ngambilnya dengan jaring khusus yang telah mereka siapkan. Nah, terkumpul deh Rononya. Ih, keren ya pemirsa. Menunggu Diku yang tengah melaut bersama bapak-bapak nelayan, saya bersama ibu-ibu desa Lero mempersiapkan pembakaran atau batapa, sebutan daerah sini. Ibu-ibu desa Lero menggunakan sabut kelapa sebagai bahan bakar untuk membakar Rono, sedangkan membungkusnya menggunakan daun pisang. Nah pemirsa, sepertinya tangkapan ikan Rononya kita sudah cukup banyak nih. Yuk kita langsung bawa ke Andar dan ibu-ibu untuk ditapa atau dibakar. Tapi kita bantu dulu yuk bapak nelayan menaikkan perahunya. Saya bantu dengan doa saja ya pemirsa. Soalnya perahunya lumayan berat. Kakak Andar, ini hasil tangkapanku malam ini sama bapak-bapak nelayan. Jadi ini langsung taruh di mana? Oke, waduh, luar biasa. Banyak ya. Capek nggak? Lumayan, keliling-keliling di laut. Oke, saya tadi sudah sama ibunya mau siap-siap untuk bakar ikan Rononya. Ini saya tadi udah pakai serabut kelapa buat bakar buat arangnya ya? ikan Rononya. Ini situ baik-baik kok panas. Tidak ada proses mencuci pemirsa. Ikan Rono yang saya tangkap tadi langsung dibungkus dengan daun. Nah, kata ibu, Rono yang baru datang dari laut rasanya manis dan gurih. Karena masih baru, jadi kalau dicuci lagi bisa jadi rasa alaminya hilang. Oh ya, selain itu, Rono Tapa ini tidak ditambahkan bumbu-bumbu apapun. Sama sekali tidak ada. Langsung deh dibungkus seperti ini. Tante ini yang udah masak ya? Boleh kita icip dong? Kita akan mencoba langsung. Rono Tapa ini karena tidak menggunakan garam yang dijual di pasaran, tapi langsung dari air laut. Jadi berarti asinnya natural. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Jadi rasanya tuh asin tapi gurih gitu. Iya, karena enak. Yang dibakar itu akhirnya jadi ini ya, tipis-tipis jadi gurih akhirnya. Oke, nah pemirsa, untuk olahan Rono ini sebenarnya ada dua jenis. Selain ditapa atau dibakar seperti ini,
ada juga yang namanya rono sole atau di goreng. Goreng. Nanti kita akan lihat proses untuk rono sole juga seperti apa. Tentunya tidak kalah seru dari rono tapa seperti ini ya. Jangan kemana-mana. Nah, kalau masak-masak seperti ini, serahkan kepada wanita ya, Andar. Untuk membuat rono sole, bumbunya sangat sederhana. Ada cabai rawit yang lumayan banyak supaya pedas, sedikit jahe, lada, bawang merah, tomat, garam, dan tentunya rono yang kita jaring tadi, pemirsa. Nah, kita haluskan dulu bumbu-bumbunya, pemirsa. Haluskan lada bersama jahe, setelah halus masukkan cabai rawit dan garam. Ulek deh sampai halus. Lalu tomat kita iris dan juga bawang. Setelah minyak panas, kita tumis bawang merah sampai harum. Lalu masukkan tomat, tumis hingga tomat layu. Lalu setelah itu masukkan deh bumbu yang sudah kita haluskan. Aromanya sangat wangi. Sampai nggak ke situ, pemirsa? Saya sudah tidak sabar nih makannya. Nah, setelah bumbunya harum, kita masukkan deh ikan rononya. Lalu kita aduk-aduk, jangan terlalu kuat mengaduknya agar si rono tidak hancur. Tunggu sebentar, dan tara, jadi deh rono sole. Yuk pemirsa, kita makan. Pemirsa, setelah seharian jalan-jalan dan juga menikmati indahnya panorama di Pantai Enu dan juga tadi kita sudah mencari rono di laut dan juga melihat bagaimana proses pembuatan dari rono tapa dan juga ada rono sole yang juga kalian sudah saksikan, pemirsa. Sekarang waktunya kita makan. Makan-makan nih, pemirsa. Nah, kalau makan-makan seperti ini, jadi ini yang tadi udah ada 2 jenis ya. Ini adalah rono tapa, artinya rono yang dibakar. Dan juga ini adalah rono sole atau rono yang digoreng. Kalau makan seperti ini, kayaknya harus pakai tangan nih. Karena orang sini tuh terbiasa makan menggunakan tangan. Betul sekali. Sudah kalau gitu kita langsung aja. Nah, pemirsa, jadi kita sudah seharian jalan-jalan di Pantai Enu dan kita berakhir di sini di Desa Lero makan-makan. Betul sekali, dan juga tentunya indahnya Pantai Enu serta enaknya ikan rono ini patut untuk kita promosikan dan juga kita kelestarikan ya. Dan jangan lupa untuk terus menjaga alam kita serta melestarikan budaya. Betul. Tentunya salam Pesona Indonesia. Makanan rono tapa dan rono sole ini adalah makanan tradisional suku Kaili, pemirsa. Sangat sederhana, tapi jangan tanya tentang rasanya ya. Ini sangat narasa atau sangat enak. Anda patut mencobanya. Jangan lupa datang dan berkunjung ke Sulawesi Tengah.